Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ansar Iqbal, NIM 181505101. Jadi kami akan menjelaskan tentang sistem pemilihan dosen terbaik Undiksa 2021. Jadi yang pertama di sini kami memilih SPK atau sistem pendukung keputusan. Itu merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu instansi atau perusahaan. Adapun tujuan kami memilih sistem pendukung keputusan pemilihan dosen terbaik Undiksa 2021 yaitu tujuannya dibuat sistem ini yang mana hanya mendengar melalui sistem yang tersedia mahasiswa, masyarakat di lingkungan Undiksa ataupun instansi terkait dengan tidak kesulitan ketika ingin mengetahui atau mendata siapa yang menjadi dosen terbaik tanpa harus bertanya-tanya mengumpulkan data secara satu persatu. Jadi sistem ini dirancang untuk memudahkan kita ataupun instansi tertentu yang ingin mengetahui siapa dengan data apa yang menjadi dosen terbaik di Undiksa tahun 2021. Mungkin itu penjelasan untuk materi pembuka. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Kaden Yusudya Negara dengan NIM 181505109. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sistem sejenis yang pernah dikembangkan. Di sistem sejenis yang pernah dikembangkan itu adalah sistem metode web product yang dilakukan oleh Savitri pada tahun 2017 yang berjudul penerapan metode web product dalam sistem mendukung keputusan pemilihan berbasis website. Nah, di sini dalam sistem ini adalah mengenal bagaimana harga, kapasitas RAM, kapasitas baterai, dan VGA dan metode web produk yang digunakan ini lumayan efisien untuk menentukan keputusan dari hasil yang diperlukan untuk memilih bagaimana produk itu dapat dipilih dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu kajian pustaka dari sistem pakar keputusan adalah menurut EVAR ini pada tahun 2015, sistem pendukung keputusan untuk SPK adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Nah, sistem pendukung keputusan ini memadukan sumber daya intelektual dari individu dan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas sumber keputusan. Nah, dari sistem itu atau lebih mencakup lebih globalnya, yaitu SPK adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah struktur seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada metode web product atau WP. Nah, web product ini adalah keputusan analisis multi kinerja dan merupakan metode pengambilan keputusan multi kinerja. Seperti semua metode-metode lainnya, WP atau web product adalah himpunan dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria. Nah, di sini menurut Fahmi Bas Yaib tahun 2006, yaitu metode penelitian atau metode perkalian atau metode WP ini beda dengan metode SAW dalam melakukan terhadap hasil penelitian dari atribut keputusan. Dalam metode WP ini tidak diperlukan manipulasi matrik karena metode ini mengembangkan hasil penelitian terhadap atribut. Dan menurut Kusuma Dewi pada tahun 2006 adalah metode produk menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating atribut harus diangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi proses ini sama dengan proses normalisasi. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sayu Putu Gita Arini dengan NIM 181505101. Nah, di sini saya akan
menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sistem pemilihan dosen terbaik. Untuk yang pertama, saya akan bahas data dengan bagian metode pengumpulan data. Untuk sistem ini ada 4 cara untuk mengumpulkan data, yaitu pertama wawancara, yang kedua survei, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat ada studi pustaka. Nah, untuk wawancara itu dilakukan oleh kami sebagai tim dan langsung bertanya atau mencari data dan informasi terhadap panitia, yaitu LPPM. Dan yang kedua itu lakukan survei, yang kita lakukan langsung ke lapangan. Apakah perlu survei ini dilakukan tujuannya untuk mengecek apakah perlu sistem ini dibuat atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga itu kuesioner. Nah, kuesioner ini kita bagikan di seluruh kampus untuk yang gunanya untuk mengetahui apakah kira-kira sistem ini akan membantu atau tidak. Yang keempat itu ada studi pustaka. Nah, untuk studi pustaka itu kita melakukan sharing atau mencari-cari informasi-informasi yang relevan yang bisa kita gunakan untuk sistem. Lalu selanjutnya itu nomor 2 itu analisis hal-hal yang diperlukan. Untuk setelah kita mencari data, kita harus menganalisis data dan hal-hal tersebut apakah diperlukan dalam pelaksanaan proyek perangkat lunak ini. Nah, seperti analisis kebutuhan fungsional dan juga non fungsional. Lalu yang ketiga itu adalah perancangan desain. Nah, untuk arsitektur perangkat lunak itu harus direpresentasikan dan dibangun agar mudah dimengerti oleh si user. Jadi ada kenyamanan dalam menggunakan sistem. Lalu yang ketiga itu coding, atau kode atau coding yang ada pada sistem. Nah, tahap ini merupakan tahapan yang cara pemecahan data dengan atau pemecahan masalah yang dirancang dalam bahasa pemrograman web, yaitu kita menggunakan SQL, MySQL dan juga Sublime. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart yang kami buat tentang sistem. Nah, untuk flowchart sendiri kita dimulai terus lalu kita laksanakan input kriteria dan kandidat. Lalu yang kedua kita laksanakan input nilai, lalu memproses perhitungan dengan metode WP, lalu per kandidat, lalu lakukan perankingan kandidat. Setelah melakukan perankingan baru bisa mengeluarkan hasil. Lalu selanjutnya ada output dan juga selesai. Nah, begitulah kira-kira flowchart, dapat dilihat sendiri nanti di gambarnya. Begini flowchart yang kami buat. Lalu ada yang ketiga itu adalah tahap pengujian. Nah, tahap pengujian ini adalah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sistem belum sesuai maka akan kembali pada tahap awal, seperti itu. Nah, pada tahap pengujian ini kita melakukan 2 pengujian, yaitu dengan black box atau testing yang tujuannya untuk menunjukkan fungsi sistem tentang bagaimana sistem operasinya, apakah data dan keluarannya sudah sesuai atau berjalan dengan semestinya. Lalu yang ketiga ada grasp based, itu tahap pengujian yang mengeksplorasi hubungan antara tingkah laku objek-objek pada sistem, analisis nilai batas, pemeriksaan kemampuan dari program untuk menangani data pada batas yang diterima oleh sistem, seperti itu. Nah, begitulah lanjutan untuk materi. Nah, kita akan lanjut ke uji coba langsung atau praktek bagaimana menggunakan sistemnya, seperti itu. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan atau mempresentasikan ini dia hasil SPK sistem pemilihan dosen terbaik Undiksa. Nah, 2021. Nah, ini dia adalah tampilan dashboard dari pemilihan dosen terbaik Undiksa. Nah, cara kita memilih dosen terbaik Undiksa, yang pertama itu kita harus melakukan login dulu ke sistem agar bisa melakukan pemilihan terhadap dosen. Nah, kita masukkan username dan password.
yang telah diberikan oleh admin, lalu login sebagai mahasiswa agar bisa memilih dosen. Lalu login. Nah, setelah login kita akan dibawa ke pemilihan dosen. Jadi dosen siapa yang akan dinilai terlebih dahulu, seperti misalnya dosen makmur terlebih dahulu. Oke, pilih. Maka dosen makmur itu ya kehadiran sangat baik, lalu kedisiplinannya juga baik, penguasaannya materi sangat baik, seperti itu, pelaksanaan praktikumnya baik, lalu penguasaan materinya juga sangat baik. Nah, setelah kita menyelesaikan pemilihan kriteria ini, maka kita cukup enter, maka data akan terekam seperti itu. Setelah melakukan pemilihan, mungkin kita bisa memilih lagi siapa yang akan dipilih ke dosen selanjutnya yang akan dinilai, seperti itu. Nah, lanjut kita logout. Terlebih dahulu kita akan coba login sebagai user yang lain, misalnya dosen. Nah, dosen di sini sistemnya kita harus mendaftarkan diri sebagai dosen terbaik, seperti itu. Nah, login gagal. Kita coba dulu. Nah, login berhasil. Itu kesalahan dari saya, salah ketik. Di sini dia, dosen harus mengisi biodatanya terlebih dahulu, misalnya atau Denpasar. Lalu S2, ini strata pendidikannya, misalnya doktor. Lalu ininya adalah jabatannya misalnya guru besar gitu, atau pangkatnya gitu. Lalu bisa daftar seperti itu, maka data akan tersimpan. Nah, dosen hanya bisa melakukan itu atau isi biodata saja lalu keluar dari sistem. Nah, selanjutnya kita akan coba login sebagai user yang lain, misalnya pimpinan. Nah, login sebagai pimpinan. Salah pencet. Oke. Nah, pilih dosen. Pimpinan juga bisa memilih dosen mana yang mau dinilai, misalnya Pak Mahmud terlebih dahulu. Dipilih bagaimana Pak Mahmud dalam kriterianya, seperti itu, sangat baik kah atau baik, sangat baik, cukup. Nah, ini memilih kriteria seperti itu, lalu di enter, maka data akan terekam. Lalu selanjutnya kita akan coba login sebagai admin, sebagai LPPM. Nah, LPPM di sini tugasnya itu sebagai panitia ya, panitia dari pemilihan dosen terbaik. Nah, tapi dibantu dengan sistem seperti itu. Nah, ini kita login sebagai LPPM. Maka pada halaman ini kita akan memilih dosen siapa, misalnya dosen Bambang. Dosen Bambang pilih. Nah, ini dosen Bambang. Tugas LPPM adalah mengisi kriteria lain seperti berapakah jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Bambang, jurnal internasional yang telah ditulis oleh dosen Bambang, jumlah seminar yang telah dilakukan. Ini adalah tugas dari LPPM untuk mengisinya. Ini akan termasuk sebagai kriteria dosen terbaik dengan prestasi yang telah dibuat oleh para dosen. Nah, lalu ini ada note Anda apabila inputan ini auto kosong dan tidak atau seperti ini, itu tidak akan bisa disimpan. Oke, terus lalu di submit, maka data akan tersimpan langsung seperti itu. Begitulah cara memilih dosen terbaik. Nah, kita akan lihat data-data dosen siapa saja yang telah daftar menjadi peserta gitu. Ini adalah halaman dosen peserta, data-data dosen yang telah mendaftarkan diri mereka sebagai dosen terbaik. Lalu untuk
Selanjutnya kita bisa melihat halaman nih, pengumuman pengenang. Nah, ini di ranking sesuai dengan hasil kriteria tadi. Misalnya ranking 1 tadi itu Pak Mahmud, ranking 2-nya Pak Bakmur, dan ranking 3-nya itu Pak Bambang, seperti itu. Nah, untuk kembali ke dashboard, kita bisa mengklik bagian di sini. Nah, ini dia akan kembali ke dashboard. Nah, untuk mau melihat secara singkat tanpa perlu login, itu kita bisa untuk melihat hasil tanpa harus login, itu kita bisa mengklik bagian sini, lalu kita akan dibawa ke laman ini. Kira-kira seperti itulah sistem yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiri dengan Om Santi 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 Om.